wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menunjukkan video tutorial mengenai data dalam statistika ya. Jadi dalam statistika itu ya, metode statistika tentu kita akan menjumpai sebuah data karena memang data merupakan objek dari pengolahan data metode statistika ya. Jadi sebelum kita lebih jauh menganalisis sebuah data, maka hal yang paling utama harus dilakukan seorang peneliti maupun analis data itu adalah mengenal jenis atau level dari data tersebut ya. Jadi dalam statistika umumnya itu ada 4 level data ya, atau 4 jenis data. Yang pertama itu ada data nominal ya, kemudian data ordinal, kemudian data interval, dan data rasio. Jadi keempat jenis data ini menunjukkan level-level yang berbeda, di mana data nominal itu lebih rendah daripada data ordinal, kemudian data ordinal juga lebih rendah daripada interval, dan yang tertinggi itu adalah levelnya rasio ya. Dan kemudian masing-masing jenis data ini tentu akan menentukan unit statistik apa yang atau unit metode statistika apa yang nanti akan digunakan untuk menganalisis sebuah data. Baik, coba kita lihat. Nah, kalau data nominal itu dia datanya hanya berfungsi sebagai pengganti nama ya, atau sebutan suatu gejala atau kategori saja. Fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik dengan karakteristik lainnya ya. Nah, kita lihat ini contoh data nominal ya, yang dapat dilihat di bawah ini. Jadi data nominal ini adalah level yang paling terendah dalam data statistik ya. Kita seringkali misalnya menjumpai dalam kuesioner itu misalnya dibagi atau ditentukan beberapa kategori atau karakteristik tertentu dari sebuah variabel. Yang pertama misalnya jenis kulit ya. Itu ada kulit hitam, kemudian kuning, putih, ataupun mau dibuat pilihan-pilihan yang lain ya. Mungkin tergantung dari karakteristiknya. Kemudian angka 1, 2, dan 3 ini penjelasannya ya. Jadi angka 1 yang menunjukkan warna hitam, kemudian angka 2 menunjukkan warna kuning, dan 3 putih itu hanya sebagai kategori saja atau label saja. Jadi tidak menunjukkan level tertentu ya. Jadi tidak ada jaraknya juga antara hitam dan kuning, jaraknya misalnya 0,5, 2, 3, dan seterusnya, bukan begitu. Jadi hanya cuma kategorisasi saja ya. Kemudian klasifikasi pekerjaan orang tua misalnya. Ya, yang pertama 1 itu PNS, TNI, 2, 3 perusahaan swasta, 4 petani, mungkin akan ditambahkan lagi 5, dan seterusnya. Ya, sebanyak apapun angka-angka yang ada di sana ya. Ada angka 1, 2, 3, dan 4 itu bukan menunjukkan PNS lebih tinggi daripada TNI, perusahaan swasta mungkin lebih rendah daripada PNS, dan pun sebaliknya. Jadi hanya kategori saja ya, begitu. Jadi data nominal ini adalah data yang paling rendah levelnya dan tidak bisa dikenakan operasi penjumlahan ya. Jadi nggak bisa ditambah kemudian nggak bisa dikenakan operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, atau operasi aritmatika yang lebih kompleks ya gitu. Jadi dia hanya pengkategorian saja ya gitu. Nah, kemudian lanjut ke level yang kedua, itu data ordinal. Nah, data ordinal ini merupakan data yang berfungsi sebagai pengganti nama atau sebutan suatu gejala. Kemudian dia juga menunjukkan masing-masing gejala mempunyai perbedaan intensitas atau tinggi rendah. Jadi mulai naik dia. Jadi kalau nominal tidak punya intensitas perbedaan level tertentu antar kategori, tetapi kalau data ordinal sudah mulai bisa membedakan itu ya, tinggi, rendah. Akan tetapi, nah, satuan atau unit perbedaannya tidak ada atau tidak jelas ya, belum pasti gitu ya. Tidak dapat dijelaskan, tidak dapat ditandai, dan tidak diperhatikan atau bahkan diabaikan. Ya. Nah, data ordinal ini hanya didasarkan pada ranking,
kemudian diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai ke yang terendah, ataupun sebaliknya. Jadi data ordinal dia berupa perankingan. Adapun contoh dari data ordinal ya seperti ini misalnya peringkat siswa. Kemudian ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat ke 4 gitu ya. Tentu peringkat 1 lebih tinggi atau peringkat 1 menunjukkan eh, pemanaan bahwa peringkat 1 itu lebih tinggi daripada peringkat 2 lebih tinggi daripada peringkat 3 dan seterusnya ya. Kemudian contoh yang kedua ada tingkatan dalam nilai ya. Misalnya yang terdiri dari keterangan sempurna, baik sekali, baik sedang, kurang, buruk ya. Nah, misalnya sempurna kita kasih skornya 5 ya. Kemudian baik sekali itu 4. Kemudian baik itu misalnya 3. Kemudian 2 sedang, kurang ini 1, buruk ini 0 misalnya. Nah, itu skor-skor yang kita berikan pada keterangan-keterangan yang tersebut itu menunjukkan ranking atau urutan ya. Namun perbedaannya itu tidak diketahui. Jarak antara misalnya baik sekali dengan buruk itu seperti apa itu tidak bisa diketahui gitu ya. Dia cuma apa ya pemeringkatannya saja gitu. Kemudian yang ketiga itu ada status sosial misalnya ya, kaya, sederhana, miskin ya. Tentu kalau kita hitung secara kuantitas ya, kaya, sederhana, miskin memiliki perbedaan. Akan tetapi kita nggak pernah tahu ya jarak skor, data, angka antara si miskin dan si kaya dan sederhana ini seberapa pastinya kita tidak pernah tahu. Nah inilah ciri dari data ordinal ya, data peringkat ya. Maka data peringkat tersebut walaupun diketahui masing-masing angkanya, ada skornya, tetapi nah ini ya poinnya, tidak diketahui jarak antara tiap peringkat. Maka pemberian angka-angka tersebut sebenarnya tidak mempunyai patokan tertentu gitu. Ya, hanya peringkat yang lebih tinggi haruslah diberi angka yang lebih besar begitu. Nah, jadi data ordinal ini adalah data dengan level kedua ya. Kemudian yang data ketiga. Nah, perlu kita sampaikan bahwa data nominal dan data ordinal ini hanya bisa dikenakan metode statistika non parametrik ya. Jadi statistika non parametrik. Nah, kemudian lain dengan data interval ini sudah bisa dikenakan statistika parametrik. Jadi data interval itu adalah data yang memiliki ciri-ciri skala ordinal ya. Jadi karakter skala ordinalnya ada. Akan tetapi jarak tiap bilangannya sudah diketahui. Beda dengan data ordinal itu jarak antar tiap peringkatnya itu tidak diketahui. Akan tetapi data interval sudah diketahui. Contohnya misalnya ada sebuah data 1, 2, 3 sampai dengan 5, maka interval atau jarak antara kelima data tersebut masing-masing itu sama. Jarak antara 1 dan 2 adalah sama, 3 dan 4 dan seterusnya juga sama, yaitu sama-sama 1 misalnya. Di lain hal misalnya kita juga dapat mengatakan bahwa jarak antara 65 sampai 74 itu tidak sama dengan jarak antara 72 sampai dengan 86 ya. Nah, karena itu di mana interval 65 sampai 74 adalah 10, sedangkan interval 72 8 sampai dengan 86 adalah 15. Nah, contoh dari data interval ini ya seperti contoh kalau dalam bidang pendidikan itu adalah tes hasil belajar gitu ya. Kemudian ada skala pengukuran dari kuesioner tertentu gitu ya. Jadi data interval ini adalah data yang ideal ya, data yang standar bisa digunakan untuk analisis statistika lanjutan ya begitu. Nah, kemudian ada data rasio ya. Ini adalah data untuk yang level terakhir. Ini merupakan data yang memiliki ciri-ciri interval nih. Ya, karakteristik intervalnya ada jaraknya diketahui. Nah, akan tetapi dia memiliki bilangan 0 yang absolut yang dipergunakan sebagai titik awal perhitungan. Berbeda dengan data interval ini tidak memiliki 0 absolut atau datanya tidak dihitung dari 0.
ya. Sedangkan data rasio itu perhitungannya, bilangannya dimulai dari 0 ya. Nah, misalnya umur manusia itu tentu misalnya 0 tahun sampai dengan seterusnya ya, dan ukuran timbangan ya, berat badan seseorang ya. Keduanya tidak memiliki angka 0 negatif. Ya nggak mungkin usia orang negatif 1, negatif 2 atau negatif 5 dan seterusnya ya. Berat badan juga nggak mungkin negatif ya, begitu. Nah, contoh lainnya misalnya ada ukuran yang berupa panjang ya. 10 meter, 25 meter, tapi dapat berarti 0 meter. Ya 0 meter berarti tidak memiliki panjang. Berat juga sama ya. Perbedaannya dengan data interval itu adalah data interval itu tidak memiliki 0 mutlak tadi ya begitu. Maka demikian eh, dengan kita mengetahui jenis data ya, data nominal, data ordinal, interval dan rasio ini, tentu kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakan unit analisis statistika ya. Dengan demikian unit analisis statistika yang kita gunakan itu akan bergantung pada jenis data atau level data yang kita ambil dalam sebuah penelitian kita. Baik, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.